Siapkan buku dan alat tulis. Ayo, mana bukunya? Letakkan dulu di sini. Oke, kita siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sekarang Dewi silakan maju ke depan pimpin doa kita. Hadir semua ya. Tidak ada tempat duduk yang kosong kan? Jadi hadir semua. Tidak ada yang absen kan? Oke. Setiap hari kita belajar kan, belajar Senin sampai Sabtu. Apakah kalian ada yang merasa malas? Tidak boleh kan? Kita tidak boleh merasa malas. Kita itu harus tetap semangat. Baiklah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama itu tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menghitung luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan benar. Dan tujuan yang kedua, peserta didik mampu memecahkan persoalan yang berkaitan dengan bangun datar persegi dan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi. Ayo anak-anak, silakan berdiri. Masih ingat gerakannya? Dan berakhlak mulia, berdiri tegak moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bergerak kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berdiri tegak moral, gotong royong mandiri. Di pelajaran sebelumnya, semester 1, kita sudah belajar tentang bangun datar. Masih ingat? Masih ingat tentang bangun datar? Masih. Apa-apa saja yang termasuk bangun datar yang masih kamu ingat? Ada yang ingat? Apa? Angkat tangannya. Iya. Buat sarang. Lingkaran. Apa lagi? Layang-layang. Naomi? Bagus. Berarti masih ingat semua ya? Bagus ya. Masih ingat pelajaran kita semester 1 ya? Contoh bangun luar. Ada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapesium, lingkaran, segitiga. Itu tadi dibilang sinetron ya. Ya, cuma 2. Dari pembelajaran yang semester 1 itu kan ada 8 bangun datar. Tapi hari ini kita akan menghitung luas dan keliling untuk persegi dan persegi panjang. Ya. Sekarang kalian amati dulu semua benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekitar kita ini apa ini? Kelas kan? Ya, sekarang kalian amati dulu apa-apa saja benda yang bentuknya persegi dan persegi panjang. Ayo lihat dulu semua, tanpa terkecuali semua benda. Oke, sudah? Sekarang coba sebutkan contoh benda yang bentuknya persegi panjang. Oke, bagus. Dewi tadi, apa lagi? Bisa guru.
luas. Apakah kalian pernah melihat seorang arsitek? Arsitek itu tugasnya merancang sebuah bangunan. Inilah dia. Itulah dia seorang arsitek. Ya. Jadi, bagaimana seorang arsitek bisa merancang bangunan kalau dia tidak mengetahui keliling dan luas dari bangunan itu? Bagaimana cara menghitungnya? Kalau keliling bangun datar itu adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi bangun datar tersebut. Itu adalah keliling. Sedangkan luas bangun datar adalah besar daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Ya, kalau keliling berarti ini jumlah seluruh sisi, ya, jumlah seluruh sisi. Dan luas itu besar daerah yang dibatasi oleh sisi. Berarti kalau luas dia ini dalamnya, ya. Kalau keliling tadi sisinya, jumlah sisi yang akan dicari. Kalau luas adalah isi. Oke? Ya. Keliling dan luas persegi. Nah teman-teman, misalkan ada sebuah persegi yang panjang sisinya adalah S. Nah untuk mencari keliling persegi tersebut, maka rumusnya adalah K sama dengan 4 kali S. K yaitu keliling, S-nya adalah panjang sisi. Kemudian jika diketahui kelilingnya, kemudian kita akan mencari panjang sisinya, maka kita gunakan rumus S sama dengan K dibagi 4. Kemudian untuk mencari luas persegi digunakan rumus L sama dengan S kuadrat, di mana L adalah luas dan S adalah panjang sisi. Kemudian jika diketahui luasnya, kemudian kita akan menentukan S-nya, maka kita gunakan rumus S sama dengan akar dari luas. Nah teman-teman, keempat rumus ini diusahakan untuk dihafalkan ya. Misalkan ada sebuah contoh, tentukan keliling dan luas persegi berikut. Nah untuk menjawabnya, kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui. Ada sebuah persegi panjang sisinya yaitu 10 cm. Berarti kita tuliskan S sama dengan 10 cm. Kemudian yang ditanyakan keliling dan luas. Berarti ada dua pertanyaan dalam soal tersebut ya teman-teman. Yang pertama, kelilingnya atau K-nya berapa? Dan yang kedua, luasnya atau L kapitalnya sama dengan berapa? Nah, untuk menjawabnya, kita cari satu persatu dari pertanyaan tersebut ya. Yang pertama, kita akan mencari keliling persegi. Nah, untuk menjawabnya, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu teman-teman. Keliling persegi rumusnya yaitu K sama dengan 4 kali S. Kemudian, kita masukkan 4 kali S-nya yaitu 10 cm. Di sini kita tuliskan 10 cm. Nah, kemudian kita kalikan 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Kemudian satuannya yaitu cm. Kemudian keliling sudah kita cari. Yang kedua kita cari luasnya. Nah, rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kuadrat. Di sini kita tuliskan L sama dengan S kuadrat. Kemudian S-nya kita ganti dengan 10 cm. Di sini kita cari 10 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu adalah perkalian berulang 10 sebanyak 2 kali ya teman-teman. 10 dikali 10 hasilnya yaitu 100. Kemudian untuk satuannya, karena di sini satuan panjangnya adalah cm, maka satuan luasnya menjadi cm persegi. Ada pangkat 2-nya di sini ya teman-teman. Kalau tidak ada pangkat 2-nya, maka salah. Jadi diperhatikan satuannya ya. Kalau luas
luas menggunakan satuan persegi di belakangnya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah persegi kelilingnya 20 cm. Luas persegi tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui ya teman-teman. Diketahui ada sebuah persegi kelilingnya 20 cm, berarti kita peroleh K-nya sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanyakan luas persegi tersebut, berarti kita akan mencari L-nya sama dengan berapa. Nah teman-teman, jadi pada soal ini kita akan menentukan luas persegi jika diketahui kelilingnya. Nah untuk menjawabnya, langkah pertama kita cari panjang sisi persegi terlebih dahulu. Jadi jangan langsung mencari luasnya ya, kita cari sisi perseginya terlebih dahulu. Karena yang diketahui kelilingnya, maka kita gunakan rumus di sini, rumus yang kedua. S sama dengan K dibagi 4. Kemudian kita masukkan nilai K-nya yaitu 20 cm, berarti kita bagi 20 dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Dari video yang tadi, kan untuk persegi saja dia ada 4 rumus ya. Yang pertama, rumus mencari keliling persegi dan rumus mencari luas persegi. Yang paling utama sebenarnya yang dua yang di atas ya, mencari keliling dan luas. Ya, paham sampai di sini kan? Ada yang mau ditanya tentang persegi? Ada yang mau ditanya? Kalau rumusnya sudah ada dan ini juga sudah ibu sediakan ya, nanti akan ibu bagikan langsung ya. Ini yang dijelaskan tadi itu rumus dari persegi tadi sudah ada di sini. Ini tentang persegi panjang ya, tadi kan tentang persegi. Rumus luas persegi panjang. Jadi rumus luas persegi panjang itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah rumus luas persegi panjang. Jadi L atau luas itu sama dengan P dikali L, di mana P ini adalah panjang, sedangkan L latih ini adalah lebar. Wah, semudah itu ya Kak? Iya, mudah banget. Nah, supaya kita lebih paham dengan penggunaan rumus ini, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Tentukan keliling dan luas persegi panjang tersebut. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, pertama-tama jangan lupa kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ini. Apa yang diketahui? Ya, yang diketahui adalah panjangnya 10 meter dan lebarnya 6 cm. Seperti ini kan? Ya, jadi kita tulis di sini ya, panjang. Kita tulis P sama dengan 10 cm dan lebar sama dengan 6 cm. Sudah? Lalu kita tulis yang ditanyakan di soal apa? Menurut kalian, apa yang ditanyakan di soal? Iya, yang ditanyakan adalah keliling dan juga luasnya. Keliling dan juga luas persegi panjang. Jadi kita tulis di sini. Yang pertama adalah keliling dan yang kedua adalah luas. Keliling dan luas persegi panjang ya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa menjawabnya. Oke, kita jawab bersama-sama. Kalian tadi sudah mencatat kan rumusnya keliling? Apa yuk rumusnya keliling persegi panjang? Iya,
persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Seperti ini kan? Oke, jadi kelilingnya berapa? Keliling sama dengan 2 dikali panjangnya tadi di soal diketahui 10 ya. Oke, lalu lebarnya diketahui 6. Nah, seperti ini kan? Jadi kita tinggal menghitungnya nih. Kalau ada seperti ini, yang kita dahulukan adalah yang ada di dalam kurung. Oke, yang ada di dalam kurung ini adalah 10 ditambah 6. Berapa 10 tambah 6? Ya, 10 tambah 6 adalah 16. Jadi di sini adalah 2 dikali 16. Berapa? Ayo, 2 kali 16. Berapa? Ya, 2 kali 16 adalah 32. Karena yang diketahui di soal satuannya cm, maka kelilingnya satuannya juga cm. Seperti ini. Lalu luasnya berapa ya? Apa tadi rumusnya luas? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Seperti ini kan? Di sini ada dua rumus. Yang pertama, rumus untuk mencari keliling dan rumus untuk mencari luas. Rumus untuk mencari keliling itu K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Yang perlu diingat itu K itu apa? K itu adalah keliling. P itu apa? Panjang. L itu apa? Lebar. Lebar ya. Kalau L kecil dia lebar. Kalau dia luas, rumusnya L kapital sama dengan P dikali L kecil. Ya, itu membedakannya ya. Coba diperhatikan. Karena dia ada sama-sama L. Ini kan? Ya kan? Kalau dia dinamakan luas, dia itu simbolnya L kapital atau L besar. Tapi kalau lebar, dia dibuat menjadi L kecil. Ya, berarti K itu keliling, P itu panjang, L kecil itu adalah lebar. Dan sedangkan L kapital adalah luas. Rumus mencari luas tadi apa? L sama dengan P dikali L. Mudah? Mudah rumusnya? Mudah? Kalau kita sudah tahu rumusnya, pasti untuk mencari keliling dan luasnya kita akan mudah. Ya? Itu rumusnya. Lihat dulu sebentar. Kalau sudah bisa diingat, rumus dari persegi panjang mencari keliling K sama dengan 2 kali P ditambah L. Rumus mencari luas persegi panjang adalah L sama dengan P dikali L. Sudah bisa kira-kira? Ada yang mau ditanyakan sama ibu? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyakan? Oke. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Kelompok. Kalian bisa satu kelompok? Bisa? Ya. Oke. Di LKPD itu nanti akan ditunjuk dari ibu. Di LKPD itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menulis nama kelompok. Kita sepakat ya. Kelompok 1, 2, 3. Oke? Kelompok 1, 2, 3. Berarti yang pertama kalian tuliskan di LKPD itu adalah nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Setelah itu sudah selesai. Yang kedua apa di situ? Diskusikanlah soal yang ada di LKPD itu bersama
sama teman kelompokmu. Kalau siapa teman kelompokmu? Dewi juga seperti itu ya. Ada berapa soalnya di sana? 5. 4 ya. Oke. Poin yang ketiga, tuliskan hasil diskusi pada lembar yang telah disediakan. Langsung di sini saja, ya. Di sini buat, ya. Langsung hasil diskusi kalian itu langsung ditulis di bawah. Lihat soal yang pertama. Coba lihat soal yang pertama. Itu gambar apa? Bagus, persegi. Gambar yang kedua itu gambar apa? Panjang. Yang ditanya di situ apa? Coba baca soalnya. Iya, hitunglah luas dan keliling. Bangun di bawah ini. Berarti kalian diminta menghitung luas dan keliling persegi dan persegi panjang dengan rumus. Masih ingat rumusnya tadi? Oke, silakan dikerjakannya. Ibu beri waktu 5 menit. Kan gampang, ada rumusnya, ya kan? Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Dewi ada yang bertanya? Tadi siap menyanyikan sisi masing-masing sisi pada sisi. Ada ini bisa juga. Rumus mencari kelilingnya ini K tambah S tambah S tambah S atau sama dengan 4 kali S. Ya, berarti ini berapa sih panjang sisinya? 15. Berarti 4. Kan ada kan rumus yang bisa diangkat kan? Ini lihat. Kalau keliling dia bisa? Oke, silakan. Frans. Kami yang kelompok 1, Nomi Frans. Telah mengajarkan kami Nomi dapat membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan Nomi. Sama dengan S tambah S tambah S tambah S sama dengan 4 dikali S sama dengan 48. Ya, lanjut. Lebar sama dengan S dikali S sama 2 sama dengan S sisi kali sisi sama dengan sisi kuadrat sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. 2 keliling sama dengan 2 kali panjang. Bagus. Tepuk tangan dulu ke kelompok 1. Oke. Yang memberikan masukannya tadi Ibu dengar di luas
lebar. Berarti 2 dikali P ditambah L. Dan rumus untuk mencari luas persegi panjang ialah L yaitu luas, L sama dengan P dikali L. Itu adalah simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Berarti kita dapat 4 rumus kan? Kita dapat 4 rumus. Ini adalah rumus yang harus kita ingat dan yang harus kita pelajari. Ibu ingin memberikan soal evaluasi. Oke, ini evaluasinya tidak bisa lagi kerja kelompok. Ini dikerjakan sendiri. Ini tadi KPP kan? Siap dipresentasikan. Ini KPP masih sendiri. Oke. Mana tadi KPP kelompok 1? Ya. Ini soal evaluasinya ini ada 5, tapi berupa pilihan ganda ya. Nanti itu setiap soal, satu soal yang benar akan ada nilai 2. Berarti kalau benar 5, poin kalian sudah 10. Kalau benar 3, poinnya 2 kali 3 yaitu 6. Ya. Tuliskan nama dan kelompok berapa kau tadi. 5 menit ya. 5 menit itu kasih waktunya. Pastikan sudah diminta di jawabannya ya. Kalau sudah siap bisa ditunggu ya. Oke, dan depan. Naomi, Nikita, Dewi, Pas. Apa kamu suka dengan video yang digunakan tadi? Baiklah, terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi kita untuk masa mendatang. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih untuk siswa ibu yang sudah luar biasa dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Ayo, bersama pimpin doa dulu kita. Oke. Selamat siang ya anak-anak.